Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan Amazon Machine Learning Foundation, yakni modul 3 Challenge Lab mengenai Implementing a Machine Learning Pipeline with Amazon SageMaker, di mana pada lab ini kita memiliki beberapa objektif. Total ada 5 objektif yang akan didapat ketika menyelesaikan lab, di mana saya juga sudah menyelesaikan sebelumnya lab ini, dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa yang dilakukan di notebooknya nanti untuk melakukan training datasetnya. Jadi sini kita langsung aja mulai untuk penjelasannya. Jadi untuk langkah awal kita melakukan pembuatan Jupyter Notebook dulu dengan service Amazon SageMaker. Jadi langkah awal di sini kita buka dulu di sini service, lalu kita cari Amazon SageMaker, lalu kita menuju ke notebook instance. Lalu di notebook instance ini kita membuat notebook instance baru. Bisa lihat di sini. Nah, untuk settingannya, untuk instance name-nya kita gunakan my flag notebook. Kemudian untuk type-nya sendiri kita gunakan seperti di sini ml.m4.xlarge. Kita bisa ganti di sini dengan yang ada di minta. Kemudian di sini kita pakai yang ini m4xlarge. Kemudian kita bisa expand additional configuration-nya. Nah, untuk volume size-nya kita gunakan 25 GB. Kemudian untuk life cycle configuration kita gunakan ml pipeline ini. Lalu setelah itu kita bisa langsung ke create notebook instance, dimana di sini saya sudah membuatnya. Lalu dilanjutkan. Yang kedua adalah buka Jupyter Notebook Instance yang sudah kita buat. Nah, di sini caranya itu adalah kita tinggal klik di sini, lalu kita buka di sini Open Jupyter Lab. Maka setelah kita klik ini, maka akan buka tab baru, akan menunjukkan Jupyter Lab. Dan tampilan awalnya seperti ini. Nah, untuk tampilan awalnya sendiri sebenarnya akan ditampilkan folder. Lalu kita dalam folder ini akan ada berbagai macam tempat yang bisa kita pilih, lalu dipilih di bagian English US, lalu akan muncul data notebook seperti ini. Jadi kita pilih flight delay student, lalu di sini kita sudah bisa lihat untuk data yang akan kita olah gitu ya. Jadi untuk berikutnya adalah itu termasuk di task ketiga, yaitu loading the flight delay student notebook, mana tadi caranya seperti yang saya sudah bilang tadi. Akan awalnya ditampilkan folder, lalu kita pilih English US, lalu akan ditampilkan berbagai macam notebook. Kita pilih flight delay student. Lalu juga tidak lupa di sini kita bisa memilih kernel. Yang diminta itu adalah Conda Python 3. Nah, jadi setelah itu selanjutnya kita bisa ikuti instruction yang ada di notebooknya. Itu saja untuk task yang ada di sini. Lalu kita bisa beranjak ke notebooknya sendiri. Kita langsung aja mulai. Jadi di step pertama kita langsung ke kodenya. Kita melakukan proses import dulu. Ini. Dan dari sini kita jalankan setiap selnya. Jadi kita jalankan satu persatu. Nah, di sini tampilan awal sudah disediakan, kita tinggal menjalankan ini. Ini saya sudah jalankan. Kemudian selanjutnya kita melakukan pendownloadan terhadap filesnya. Di sini kita melakukan file. Terus kita bisa langsung jalankan karena di sini tidak kita ubah. Kita sudah dibuat seperti ini. Tinggal jalankan, maka akan melakukan proses download untuk hasilnya. Kemudian kita lihat berapa panjang atau total file zip-nya, yaitu ada 60 di sini. Kita jalankan juga langsung. Kemudian kita melakukan ekstraksi terhadap file CSV dari zip file. Dengan fungsi ini kita tidak mengubahnya, hanya langsung dijalankan saja. Nah, di sini ketika sudah dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini, melakukan proses ekstraksi. Lanjutkan ke proses berikutnya. Ini juga tinggal kita jalankan saja. Untuk melihat panjang CSV filesnya itu ada 60. Nah, kemudian di sini
kita lihat kita baca fungsi ini akan membaca file HTML yang ada di folder yang kita setelah ekstrak, dimana file HTML ini akan berisi atau file HTML ini berisi background dan juga informasi mengenai feature yang ada di dataset kita. Bisa dilihat di sini. Oke. Kemudian bisa dilanjutkan kembali. Di sini kita langsung melakukan proses read pada salah satu file CSV-nya. Kemudian di sini kita mulai untuk menambahkan kode, karena di sini sebenarnya awalnya di sini kosong. Jadi di sini saya menambahkan kode ini sehingga menunjukkan baris dan juga kolom di satu file CSV-nya, yaitu sebanyak ini. Kemudian untuk berikutnya diminta untuk melakukan menampilkan data, yaitu sebanyak 10 baris pertama dari dataset. Jadi fungsinya kita gunakan ini. Kemudian kita jalankan, maka hasilnya bisa dilihat dari 0 sampai 9 yang berarti 10 data atau 10 baris data dengan total kolom ke samping itu 110. Nah, kemudian kita bisa melakukan printing terhadap atau menampilkan kolom yang ada di dataset ini menggunakan fungsi data frame.columns. Ya, data frame-nya kita pakai df.temp di sini. Lalu kita bisa jalankan, maka hasilnya seperti ini. Lalu berikutnya kita melakukan proses penampilan dataset atau dataset berupa kolom yang memiliki kata del di dalamnya. Nah, jadi di sini kita masukkan fungsi ini. Lalu berikutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, itu adalah melakukan printing terhadap row dan kolom, kemudian tahun, kemudian bulan, kemudian data date range-nya atau rentang tanggal, kemudian untuk airlines yang digunakan di situ, kemudian origin report dan juga destination airport, origin airport maksudnya. Nah, di sini kita bisa fungsikan ini, kita masukkan kodenya, lalu hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya itu adalah melakukan counting terhadap atau perhitungan terhadap origin dan juga destination airportnya. Jadi kita masukkan fungsi ini dan fungsi ini untuk di origin dan juga ini untuk di destination, maka hasilnya akan seperti ini. Totalnya ada 346 baris dengan 2 kolom, itu satu kolom origin dan satu kolom destination. Kemudian berikutnya kita melakukan printing terhadap 15 origin dan destination teratas untuk airportnya berdasarkan dari jumlah penerbangan di dataset. Nah, bisa dilihat di sini kita masukkan fungsi ini aja, origin dan juga destination, kodenya, lalu akan ditampilkan 15 baris teratas untuk origin dan destination beserta dengan asalnya dari mana. Oke, setelah itu kita lanjutkan kembali ke berikutnya, itu kita melakukan proses combine dari keseluruhan data atau file CSV-nya. Sini kita bisa langsung jalankan. Kemudian yang di sini juga kita bisa langsung jalankan. Nah, di sini akan memakan waktu sekitar 5-7 menit untuk berhasil dijalankan. Kemudian setelah itu kita masuk ke langkah berikutnya, kita bisa
Ya ini maksudnya untuk yang proses 5-7 menit ini ya. Yang di sini kita tadi bisa langsung jalankan saja. Lalu untuk yang ke-18, sel 18 ini kita langsung jalankan juga, tapi memakan waktu dari 5 sampai 7 menit. Bisa dilihat di sini proses combine CSV-nya berhasil dalam waktu 4,98 menit. Kemudian setelah itu kita melakukan proses load datasetnya yang berupa gabungan dari CSV tadi. Kemudian kita tampilkan 5 datanya di sini. Bisa dilihat. Kemudian selanjutnya kita print lagi untuk jumlah baris dan kolom yang ada setelah proses combine dataset CSV tadi. Kemudian kita tampilkan tahun, bulan, range tanggal, kemudian airline-nya, terus tempat origin airport atau tempat keberangkatan, dan juga tempat kedatangan atau tujuan. Dan ini sudah ditampilkan lewat fungsi ini, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita bisa menggunakan fungsi isDelay dan juga menggunakan fungsi ardel15. Jadi di sini tinggal kita masukkan saja ardel15 terus fungsi isDelay. Di sini kita masukkannya kodenya, terus di sini kita mengganti data lainnya menjadi 0 ketika dia tidak memiliki value. Jadi berbentuk boolean. Kemudian untuk sisanya di sini bisa dilihat untuk arddelay sampai isDelay dan airtime-nya menunjukkan angka yang sama. Kemudian lanjut ke sel yang ke-24. Kita bisa lihat kita remove ada angka ini kita langsung jalankan saja, maka hasilnya semuanya akan menjadi 0 di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan data. Untuk melihat data di sini kita fungsikan dengan data.head. Kita akan menampilkan 5 baris data dengan 21 kolom ke samping. Itu dia. Mungkin lanjut ke angka berikutnya. Di sini kita melakukan data eksplorasi. Nah, di sini kita bisa menunjukkan plotting untuk distribution of class berbentuk isDelay dengan frekuensinya. Jadi di sini kita langsung jalankan, maka bisa dilihat distribution of class-nya seperti ini. Kemudian untuk yang berikutnya kita tinggal jalankan juga. Di sini akan menampilkan plotting lebih banyak lagi, bisa dilihat kita tinggal jalankan, maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk yang kedua kita jalankan ini, lalu plotting hasilnya seperti ini. Ini untuk distance dan ini untuk percentage. Untuk mungkin dari bulan, kemudian departure hour of day-nya, kemudian day of week, reporting airline, origin, dan juga destination. Selanjutnya kita bisa melihat kolom dengan tipe yang spesifik. Dengan fungsi ini akan ditampilkan indeks kolomnya dibuat dalam bentuk seperti ini. Kemudian bisa dilihat untuk masing-masing tipe data dari bagian dari kolom ini ya. Bisa dilihat di sini ada yang bagian objek, kemudian ada yang float dan integer. Setelah itu masuk ke sel ke-31. Kita langsung jalankan juga yang di sini. Kemudian untuk ini kita langsung jalankan aja. Kemudian untuk yang ke-32 di sini juga sama, kita langsung jalankan aja.
Nah, kemudian kita di sini data ketiga kita bisa lihat kembali datanya. Ada 5 baris data dengan 95 kolom, dan juga untuk shape-nya sendiri ini untuk row dan kolomnya totalnya ada segini, dan juga row-nya ada 95. Ini kemudian lanjut ke yang ke-35. Kita setelah proses data shape ini diberitahukan bahwa kita sudah siap untuk melakukan training modelnya. Jadi untuk itu, sebelum kita melakukan split data, kita merename kembali isDelay yang ada menjadi target. Jadi kita masukkan di sini kodenya seperti ini, kemudian kita tinggal jalankan, maka itu akan mengakhiri step kedua. Kita lanjut ke step ketiga, yaitu model training dan evaluasi. Jadi di sini tinggal kita jalankan aja untuk langkah awal di step ketiga ini, tinggal kita jalankan, kemudian ini juga tinggal kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Dan di sini sudah dicontohkan juga sampel answernya sudah sesuai dengan yang ada di sampel answer. Mungkin ada sedikit perbedaan, tapi sudah mendekati. Kemudian di sini bisa kita tambahkan di sini sebenarnya untuk classifier estimatornya masih kosong. Dan kita bisa lihat di sampel code di sini, kita bisa gunakan ini untuk kita taruh di sini. Lalu kita tinggal jalankan, kemudian kita langsung masuk ke sel yang ke-39. Nah, di sini kita membuat records dari train, validate, dan juga test. Di sini kita tinggal langsung jalankan aja. Jadi setelah ini kita bisa benar-benar langsung bisa training model dari dataset yang sudah kita upload. Nah, di sini untuk di sini kodenya kita bisa langsung buat di sini untuk classifier estimator dari sini. Kemudian kita jalankan train records, file records, dan juga test recordnya. Hasilnya akan seperti ini. Ini akan memakan waktu cukup lama sebenarnya untuk dijalankan, jadi harus menunggu ketika melakukan training data ini. Oke, sudah. Ini bisa dilihat setelah selesai di-upload, trainingnya sudah selesai. Bisa dilihat setelah itu ditambah dengan keterangan lainnya. Nah, setelah itu kita masuk ke model evaluation. Dan di sini kita langsung melakukan menjalankan aja selnya ini, maka hasilnya seperti ini dengan metric name dan juga value-nya masing-masing. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini kita men-setup beberapa function yang bisa membantu kita dalam loading data test ke Amazon S3 dan melakukan prediksi dengan fungsi batch prediction. Jadi di sini awalnya itu untuk bucketnya kita ganti ya. Jadi kita bisa buka di sini S3 Management Console. Kemudian kita bisa buka bucket, maka di sini sudah ada 2 bucket yang tersedia. Nah, di sini kita bisa kopikan nama bucket kita yang di bawah ini. Kemudian kita masukkan ke sini ke bucket. Setelah itu baru kita bisa jalankan untuk sel yang ke-42. Kemudian untuk yang di bawahnya itu juga tinggal jalankan saja. Lalu untuk yang di sini, nah, kita bisa inputkan kode ini untuk melakukan batch prediction tadi terhadap datasetnya dengan fungsi batch linear predict untuk classifier estimator. Maka di sini akan dijalankan lagi training datanya. Kita menunggu lagi beberapa waktu. Nah, setelah ini sudah selesai, maka kita
bisa lanjut untuk menunjukkan confusion matrixnya dan juga skor untuk matrix. Tetapi sebelum itu kita buat dulu untuk fungsi yang menunjukkan matrix dan juga matriksnya seperti ini. Jadi kita dari sini kita langsung jalankan, dan juga ini juga kita jalankan langsung saja. Nah, setelah itu berhasil dijalankan semua, maka di sini kita bisa langsung menghubungkan dengan confusion matrix. Dengan kode ini kita bisa memplotting text label dan juga target predicted, dan hasilnya seperti ini. Lalu untuk menunjukkan matrixnya sendiri, kita pakai fungsi ini. Itu bisa dibilang receiver operating characteristic. Kita bisa gunakan plotting ROC dengan berisi text label dan juga target predicted. Bisa dilihat di sini untuk negative false rate-nya masih sangat tinggi, yaitu 99,64%. Dan bisa dilihat di sini seperti itu untuk datanya, plottingan datanya. Oke, kita bisa lanjutkan ke step berikutnya. Jadi itu tadi mengakhiri step ketiga, kita masuk ke step keempat, itu tentang feature engineering. Jadi di sini step keempatnya merupakan iterasi kedua terhadap training dataset kita, sehingga nanti menghasilkan false negativity yang lebih kecil. Jadi untuk itu, nah di sini kita menambahkan dua fitur baru, yaitu holidays dan juga weather sesuai dengan yang diminta. Bisa diprediksi apakah penerbangannya itu delay berdasarkan holiday dan weather. Kemudian di sini kita bisa langsung jalankan saja untuk kode di sel ke-49, bisa dijalankan. Kemudian di sini juga kita bisa langsung jalankan saja. Nah, sini hasilnya juga akan mendownload dari file yang ada di dalam kode ini. Nah, kemudian untuk yang ke-51 juga bisa kita langsung jalankan saja. Kemudian yang untuk baris sel ke-52 bisa langsung dijalankan juga. Di sini juga kita bisa menggunakan tambahan dari weather untuk menambahkan kesesuaian dengan yang diminta, itu airport dan station. Dan kemudian di sini di sel ke-52 kita buat weather dalam bulan dan juga harinya. Jadi setelah kita jalankan kode di sini, hasilnya akan ditunjukkan seperti ini. Sesuai dengan sampel outputnya, kita bisa bandingkan sudah sesuai. Kemudian kita masuk ke sel ke-53. Di sini sudah terdapat kode seperti ini, kita langsung jalankan saja. Bisa dilihat di sini. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk menambahkan dua baris kode lagi. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan print terhadap indeks dari baris yang memiliki nilai yang masih hilang atau belum ada gitu. Jadi di sini kita tambahkan fungsi tmax dan juga tmin, sehingga hasilnya berupa array seperti ini, dan kita bisa cocokkan dengan sampel output yang ada, dan ini juga sudah sesuai. Kemudian kita masuk ke sel ke-56. Di sini ada, kita tambahkan kode month dan station di sini. Jadi di sini awalnya kosong. Kita tambahkan month dan station, maka untuk hasilnya kita lihat untuk bulan dan juga stationnya seperti ini. Kemudian untuk yang ke sel ke-57 kita bisa langsung jalankan saja. Yang begitu juga dengan ke-58 bisa langsung kita jalankan, hasilnya seperti ini. Kemudian kita melakukan drop terhadap data station.
bulan TAVG underscore AVG sampai SNWD ini dari dataset dengan fungsi ini. Lalu kita jalankan, dan juga setelah itu kita tambahkan origin dan destination terhadap kondisi cuaca ke dalam dataset dengan fungsi ini. Kita bisa langsung tambahkan. Lalu kita menggunakan fungsi sum yang menghasilkan nilai 0. Kemudian untuk ini kita lihat data dari originnya dalam bentuk kolom. Bisa dilihat di sini hasilnya seperti ini ketika dijalankan. Nah, kemudian kita lakukan proses convert dari data menjadi dari data yang bersifat kategori menjadi data yang bersifat numerical dengan fungsi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita juga langsung jalankan aja untuk fungsi di bawahnya. Kemudian untuk berikutnya kita lihat, kita melakukan pengecekan terhadap kolom baru dengan fungsi data.shape. Kita bisa lihat kolomnya ada 86. Kemudian kita bisa tampilkan kolom yang ada sekarang, dan hasilnya bisa dilihat di sini banyak sekali, ada penambahan day of month dengan total 86 sesuai dengan sampel output yang ada. Kita lanjut ke sel ke-67. Di sini kita melakukan perubahan nama kembali dari isDelay menjadi target. Kemudian kita jalankan, dan di sini kita lakukan proses training data lagi dengan fungsi split data. Di sini hasilnya seperti ini. Nah, ketika kita jalankan, maka bisa dilihat hasilnya. Lalu kita buat baseline classifier baru lagi dengan nama classifier estimator 2. Kita kopikan lagi kode yang ada di sampel code-nya ini, lalu kita gunakan di kode sel ke-69 ini. Lalu kita jalankan. Lalu balik lagi ke sel ke-70. Ini sudah tinggal kita jalankan juga. Kemudian selanjutnya di sel ke-71 ini kita bisa lakukan training model dengan 3 dataset yang baru dibuat tadi. Nah, ini juga akan makan waktu yang cukup lama. Kita bisa lihat, scroll kembali. Oke, bisa dilihat ini sudah selesai, maka hasilnya sudah berhasil di generate untuk training modelnya, dan sudah berhasil, tidak ada isu yang terjadi. Kemudian kita bisa melakukan batch prediction terhadap data atau training data baru dengan fungsi ini. Yang di sini kita melakukan proses menunggu lagi untuk data di batch. Ketika ini sudah selesai, kita kembali lakukan plot confusion matrix-nya dengan menghasilkan seperti ini, dan juga ROC-nya. Hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ada sedikit perubahan dari false negativity rate, dimana ini sudah menunjukkan berkurangnya nilai tersebut dari yang sebelumnya 99, sekarang menjadi 94%. Jadi ini sudah untuk iterasi kedua ini sudah lebih baik untuk yang langkah awal iterasi kedua. Tapi setelah ini kita bisa lakukan kembali model baru, yaitu bernama XGBoost model. Jadi di sini untuk langkah awal, lihat di sel 78 ini bucket ini kita ganti, kita kembali buka S3. Nah, untuk tadi kan bucket yang di bawah, jadi yang sekarang adalah bucket yang di atas. Kita kopikan copy yang ini, lalu kita masukkan ke sini. Setelah itu baru bisa kita jalankan. Kemudian untuk yang sel 79 juga sama, kita langsung jalankan aja. Kemudian untuk yang ke 80 juga kita langsung jalankan. Begitu pula yang di 81, tinggal kita jalankan saja. Hasilnya seperti ini. Kita menunggu lagi.
Kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah selesai untuk melakukan generate training model. Jadi tadi untuk XGBoost-nya sudah dijalankan proses trainingnya dan tidak ada isu kembali. Lalu setelah itu bisa kita jalankan batch transformer terhadap model baru dan juga melakukan evaluasi terhadap model dari tes datasetnya. Di sini kita bisa lihat fungsinya. Kita langsung jalankan yang ini. Begitu juga dengan yang ini. Akan menunggu lagi setelah kita jalankan sel ke-83. Nah, ini sudah selesai dijalankan. Maka masuk ke sel ke-84. Nah, ini juga kita langsung jalankan saja. Ini akan mendapatkan predicted target dan juga text labelnya. Jadi bisa kita lihat note di sini bahwa predicted targetnya itu akan berupa skor. Jadi kita harus mengconvert dulu menjadi binary class. Jadi dengan fungsi ini kita lakukan proses binary convert dan untuk target predicted-nya bisa dilihat di sini sudah berubah dari angka 0, menjadi 0. Setelah itu baru kita bisa jalankan plot confusion matrix-nya dan juga error check chart-nya. Bisa dilihat di sini untuk false negativity-nya kembali berkurang menjadi 89. Berarti ini sudah menunjukkan lebih baik untuk penggunaan XGBoost-nya. Kemudian di sini kita gunakan threshold lainnya. Jadi pendekatan lain yang digunakan itu adalah dengan hyperparameter optimization. Ini adalah training data terakhir ya. Jadi menggunakan hyperparameter optimization. Jadi di sini kita fungsikan dulu untuk hyperparameternya. Di sini langsung dijalankan. Lalu di sini kita jalankan kode ini, dan ini akan memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk saya pribadi, ketika ini sudah selesai, bisa dilihat di monitor hyperparameter optimization jobs-nya dengan memilih Amazon SageMaker di service, lalu kita search training, lalu pilih hyperparameter training jobs. Ini saya sudah selesai, tadi sudah selesai untuk dijalankan. Lalu kita bisa lihat di training hyperparameter training jobs. Di sini bisa memakan waktu hingga 1 jaman. Oke, jadi di sini akan membutuhkan waktu cukup lama. Bisa kita lihat di sini. Kemudian setelah ini berhasil, kemudian kita melihat di sini statusnya komplit dengan total 10/10, berarti sudah selesai. Maka kita bisa lanjut ke line berikutnya. Di sini kita juga tinggal jalankan dengan statusnya sudah bisa dilihat di sini komplit. Kemudian kita bisa lihat di sini di line ke-91 bisa langsung dijalankan aja dan hasilnya akan seperti ini. Trainingnya bisa komplit. Kemudian akan ditampilkan data seperti ini. Nah, setelah itu bisa kita gunakan base estimator, dan juga ini akan membantu kita dalam men-training data yang kita inginkan atau yang sedang dijalankan di hyperparameter ini. Jadi kodenya kita inputkan base parameter.fit data channels inputnya. Nah, ini akan menjalankan proses training data, dan tadi saya sudah menunggu, dan juga ini sudah selesai dilakukan trainingnya dan sudah berhasil dan tanpa ada isu atau masalah. Kemudian kita lanjut ke line ke-93. Bisa dilihat di sini. Nah, ini bisa langsung dijalankan aja. Kita kembali menunggu lagi untuk prosesnya ini selesai. Lalu kita bisa masuk ke line ke-94, selnya kita langsung jalankan juga. Lalu kita bisa mendapatkan predicted target dan juga test label kembali. Dengan fungsi ini kita ganti kembali atau mengconvert kembali tadi datanya dari
atau menjadi binary class. Jadi untuk target dari yang angka segini menjadi binary segini. Lalu kita bisa masuk kembali ke confusion matrix dan juga ROC. Untuk confusion matrixnya bisa dilihat di sini hasilnya seperti ini, dan juga untuk ROC-nya sudah kembali ada perubahan juga, dan untuk hasil finalnya di sini kita bisa mendapatkan false negative rate yaitu sebesar 85,5. Jadi ini sudah berkurang sekali dari proses training data awal yaitu 99%. Jadi itu dia untuk proses training data set yang sudah saya jalankan tadi. Jadi untuk ini untuk berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi di awal, bahwa untuk conclusionnya sendiri beberapa hal yang bisa saya dapatkan itu adalah kita sudah bisa melakukan proses dan juga membuat dataset dari file zip yang awalnya file zip, lalu kita buatkan datasetnya dari situ. Kemudian kita juga bisa melakukan proses eksplorasi terhadap data analisis dan juga membuat model yang diinginkan untuk menjalankan suatu proses training data. Kemudian juga bisa lihat di sini untuk objektif keempat. Di sini juga sudah bisa disimpulkan bahwa dengan menggunakan hyperparameter optimization didapatkan hasil yang paling baik dibandingkan dengan model-model lainnya. Dibuktikan kembali dengan adanya matriks yang bisa dilihat di sini. Matriksnya ini sangat berbeda, ditambah dengan adanya false negative rate-nya di sini menunjukkan bahwa dari hyperparameter optimization ini, dari dataset model yang kita gunakan ini yang paling baik. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai modul 3 Challenge Lab Implementing Machine Learning Pipeline with Amazon SageMaker. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.